Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdadi dengan NIM 2012-20372. Di sini saya akan mereview buku tentang perencanaan pendidikan dari Dr. Haji Ahmad Qurtubi MAG. Baiklah, langsung saja. Pengertian perencanaan pendidikan adalah suatu kegiatan melihat masa depan dalam hal menentukan kebijakan, prioritas dan biaya pendidikan dengan memprioritaskan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial, politik untuk mengembangkan sistem pendidikan di negara dan peserta didik yang telah dilayani oleh sistem pendidikan. Tujuan perancangan pendidikan itu ada 5. 1. Untuk standar pengawasan pola perilaku pelaksanaan pendidikan. Yang kedua, untuk mengetahui kapan pelaksanaan perancangan pendidikan itu diberlakukan dan bagaimana proses penyelesaian suatu kegiatan layanan pendidik. Yang ketiga, untuk mengetahui siapa saja yang terlibat. Yang keempat, untuk mewujudkan proses kegiatan dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan sistematis, termasuk biaya dan kualitas pekerja. Yang kelima, untuk minimalkan terjadinya beragam kegiatan yang tidak produktif dan tidak efisien, baik dari segi biaya, tenaga, dan waktu selama proses layanan pendidikan. Manfaat perencanaan pendidikan itu ada 5. 1. Dapat digunakan sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan proses aktivitas antara pekerja, pemimpin, dan anggota dalam sesuatu lembaga pendidikan. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai media pemilihan sebagai alternatif langkah pekerjaan atau strategi penyelesaian yang terbaik bagi upaya pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, dapat bermanfaat dalam penyusunan skala prioritas kelembagaan baik yang menyangkut saranan yang akan dicapai maupun proses kegiatan layanan pendidikan. Yang keempat, dapat mengimplikasikan dan mengefektifkan pemanfaatan beragam sumber daya organisasi atau lembaga pendidikan. Dan yang terakhir adalah dapat membantu pimpinan dan para anggota atau warga sekolah dalam menyelesaikan diri terhadap perkembangan atau dinamika perubahan sosial budaya. Baik, selanjutnya ruang lingkup perencanaan pendidikan. Itu ada 5 juga. 1. Ditinjau dari aspek spesialnya, yaitu perencanaan pendidikan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang, tempat, atau batasan wilayah. Yang kedua, ditinjau dari aspek sifat dan karakteristik modalnya. Yang ketiga, ditinjau dari aspek waktunya. Perencanaan pendidikan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang keempat, ditinjau dari aspek tingkat teknis perencanaan. Dan yang terakhir, ditinjau dari aspek jenis perencanaan. Baik, selanjutnya itu karakteristik perencanaan pendidikan. Itu ada 5 juga. 1. Berorientasi pada visi, misi, kelembangan yang akan diwujudkan. Yang kedua, mempunyai tahapan program jangka waktu tertentu atau jangka pendek, menengah, dan panjang yang akan dicapai secara berkeseimbangan. Yang ketiga, mengutamakan nilai-nilai manusiawi karena pendidikan itu membangun manusia yang berkualitas, yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakatnya. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk pengembangan segala potensi peserta didik secara maksimal. Yang kelima itu komprehensif dan sistematis dalam arti tidak praktikal atau segmentasi, tetapi menyeluruh, terpadu atau integral, dan disusun secara logis, rasional, serta mencakup berbagai jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Baik, selanjutnya itu prinsip-prinsip perencanaan pendidikan. 1. Prinsip interdisipliner, yaitu menyangkut berbagai bidang keilmuan atau beragam kehidupan.
Hal ini penting karena hakikat layanan pendidikan kepada peserta didik harus menyangkut berbagai jenis pengetahuan, beragam keterampilan, dan nilai norma kehidupan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, prinsip fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan atau perubahan kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, prinsip efektivitas atau efisiensi, artinya dalam penyusunan perencanaan pendidikan didasarkan pada perhitungan sumber daya yang ada secara cermat dan matang sehingga perencanaan itu berhasil guna dan bernilai guna dalam pencapaian tujuan pendidikan. Yang keempat, prinsip progres, yaitu terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan bergerak maju ke depan dengan beragam pembaharuan layanan pendidikan yang lebih berkualitas sesuai dengan peranan masing-masing. Yang kelima, prinsip objektif, rasional, dan sistematis. Artinya, perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisa kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional. Yang keenam, prinsip kooperatif atau komprehensif, artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai satu tim yang baik. Yang ketujuh, prinsip human, artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pembangunan sumber daya manusia secara maksimal dan mensukseskan program pembangunan pendidikan. Selanjutnya, tahapan penyusunan perencanaan. 1. Tahap need assessment, yaitu melakukan kajian terhadap beragam kebutuhan atau taksiran yang diperlukan dalam proses pembangunan atau layanan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, tahap formulation of goals and objective, yaitu perumusan tujuan dan sasaran perencanaan yang hendak dicapai. Yang ketiga, tahap policy and priority setting, yaitu merancang tentang rumusan prioritas kebijakan apa yang akan dilaksanakan dalam layanan pendidikan. Yang keempat, tahap program and project formation, yaitu rumusan program dan proyek pelaksanaan kegiatan operasional perencanaan pendidikan menyangkut layanan pendidikan pada aspek akademik dan non-akademik. Yang kelima, tahap feasibility testing, yaitu dilakukan uji kelayaknya tentang beragam sumber daya atau sumber daya internal atau eksternal atau sumber daya manusia atau material. Yang keenam, tahap plan implementation, yaitu tahap pelaksanaan perencanaan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Yang ketujuh, tahap evaluation and revision for future plan, yaitu kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau perencanaan pendidikan sebagai feedback atau masukan atau umpan balik. Selanjutnya dilakukan revisi program untuk rencana layanan pendidikan berikutnya yang lebih baik, yaitu pendekatan perencanaan pendidikan. 1. Pendekatan kebutuhan sosial, yaitu perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan kebutuhan sosial oleh para ahli disebut pendekatan yang bersifat tradisional. Yang kedua, pendekatan ketenaga kerjaan, yaitu perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan ini lebih mengutamakan keterkaitan antara output atau lulusan layanan pendidikan di setiap satuan pendidikan dengan tuntutan atau keterserapan akan kebutuhan tenaga kerja di masyarakat. Yang ketiga, pendekatan keefektifan biaya, atau pendekatan ini berorientasi pada konsep investment in human capital atau investasi pada sumber daya manusia. Yang keempat,
pendekatan integratif atau perencanaan pendidikan yang menggunakan pendekatan integrasi atau terpadu dianggap sebagai pendekatan yang lebih lengkap dan relatif lebih baik. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.